Assalamualaikum, sahabat Madinah Travel. Kembali lagi dalam video liputan umroh eksklusif 12 hari bersama Travel Madinah Al-Munawwaroh. Mau tahu kegiatan apa saja selama 5 hari di kota Madinah? Yuk ikuti keseruan kami ya. Aku rindu, aku rindu, aku rindu ingin bertemu. Aku cinta, aku cinta, aku cinta tergila-gila kepadamu, duhai nabiku. Ingin ku menatap wajahmu, wajah indah sungguh sempurna, bercahaya bagai bulan purnama. Kemanapun mata memandang, selalu terlihat senyum indahmu. Dimanapun aku berdiri, serasa sedang di kotamu. Oh Madinah Al-Munawwaroh, memancarkan cahaya hidayah. Oh Madinah Al-Munawwaroh, kota indah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari pertama kami berada di kota Madinah. Dan hari ini kami akan berziarah di seputar makam Rasulullah sebagai ucapan salam untuk beliau. Jadi tetap ikuti kegiatan kami. Yuk, bismillah. Sekarang jam 8 pagi lewat 13 menit. Sebelum hari semakin siang, kami segera berangkat bersama-sama menuju lokasi. Lihat deh, walaupun kami belum istirahat secara maksimal, tapi semuanya terlihat semangat dan tampak ceria kan? Hehehe. Apalagi melihat bangunan Masjid Nabawi yang megah. Juga bertemu dengan para jamaah dari berbagai negara, membuat kami semakin bersemangat untuk beribadah. Perlu kita ketahui, Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Quba. Awalnya masjid ini sangat sederhana, berdinding tanah liat dan beratapkan pelepah kurma. Selain menjadi pusat ibadah, Masjid Nabawi juga sebagai tempat musyawarah serta pendidikan para sahabat. Seiring waktu, para khalifah melakukan perluasan Masjid Nabawi, termasuk Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Bangunan masjid terus berkembang hingga menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Gimana? Keren kan? Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di lokasi yang kami tuju. Kami berhenti tepat di depan bab atau pintu Al-Baqi, yaitu gate nomor 41 di area Masjid Nabawi. Tepat di depan kami itulah letak makam Rasulullah berada. Atau untuk mudah mengingatnya, makam Rasulullah terletak di bawah kubah warna hijau. Di sini kami diberikan penjelasan singkat oleh Ustadz Saiful tentang riwayat Rasulullah. Selain itu, tidak lupa kami berdoa bersama, berharap kami semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Lihat deh, jam segini kok udah ramai ya? Pada ngapain sih? Itu adalah antrian jamaah wanita yang sedang menunggu giliran ke Raudah. Untuk jamaah wanita, setelah sholat subuh hingga setipar pukul 11 siang, serta setelah sholat isya hingga pukul 2 dini hari. Sedangkan untuk jamaah pria, 2 sesi, yaitu dari sekitar pukul 2 dini hari hingga sholat subuh. Dan dari sekitar pukul 11.30 siang hingga sholat isya. Dan kami juga telah dijadwalkan dari Travel Madinah untuk berkunjung di Raudhah loh.
Alhamdulillah, akhirnya selesai kegiatan pagi ini. Selanjutnya, kami akan kembali ke hotel untuk istirahat. Supaya kami tetap prima dan dapat melaksanakan ibadah selama di kota Madinah dengan kondisi yang sehat. Assalamualaikum, sahabat Madinah Travel. Ini adalah hari kedua kami berada di kota Madinah. Setelah sholat subuh, kami sengaja akan berziarah ke makam Rasulullah. Untuk dapat masuk ke area makam Rasulullah, kami harus sabar mengantri. Lihat deh, padat banget kan antriannya? Ini menunjukkan bahwa seluruh jamaah yang hadir di tempat ini adalah umat yang sangat mencintai Rasulullah. Alhamdulillah, akhirnya kami pun berhasil masuk ke dalam area masjid yang menuju ke makam Rasulullah. Masya Allah, suasananya sangat padat dan penuh sesak. Namun semuanya tampak begitu antusias untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Allah, apakah ini mimpi? Sekarang kami sedang berdiri di hadapan makam orang yang paling mulia di dunia ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan menasihati umat. Maka semoga Allah membalasmu atas Islam dan atas jasa-jasa kepada kami dengan balasan terbaik. Assalamualaikum ya Aba Bakrin As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar ibn Al-Khattab. Ya Allah, jangan jadikan ini sebagai kunjungan terakhir kami ke makam Nabi-Mu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesempatan kepada kami untuk berziarah berulang kali. Amin. Alhamdulillah, akhirnya ziarah ke makam Rasulullah sudah terlaksana. Kami pun segera kembali ke hotel untuk sarapan pagi. Karena hari ini ada agenda dari Travel Madinah, yaitu ziarah di seputar kota Madinah. Assalamualaikum sahabat Madinah Travel. Hari ini agenda kegiatan kami yaitu tour city dan ziarah di seputar kota Madinah. Yuk, ikuti keseruan kami ya. Assalamualaikum sahabat Madinah Travel. Agenda kegiatan pada hari ini yaitu city tour dan ziarah seputar kota Madinah. Kami akan mengunjungi Masjid Quba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, juga melintasi Masjid Qiblatain dan Masjid Sab'ah. Tujuan pertama kami yaitu ke Masjid Quba. Jarak menuju ke Masjid Quba sekitar 3 km. Kami berencana akan melaksanakan sholat sunnah di sana. Karena sesuai hadis sahih yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa berwudu di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka baginya seperti pahala umroh. Masya Allah. Luar biasa kan keutamaannya? Alhamdulillah, kami sudah sampai di Masjid Quba. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seperti biasa, sebelumnya kita akan ambil dokumentasi untuk kenang-kenangan. Perlu kita ketahui bersama, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Pembangunannya dimulai pada hari Senin, 8 Rabiul Awal, tahun 1 Hijriah. Dan beliau sendiri meletakkan batu pertamanya. Masjid ini disebut dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun di atas dasar takwa, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 108. Rasulullah rutin berkunjung ke Masjid Quba setiap hari Sabtu untuk melaksanakan sholat dengan berjalan kaki atau kadang juga mengendarai onta. Itu ada keramik ya.
yang beda warnanya itu. Dulunya sumur, ada sumur namanya sumur Khotam, Biru Khotam. Duduk di pinggirannya, kakinya Rasulullah ke dalam. Nah, itu gimana bahasa Indonesia? Pokoknya gitu ya. Kemudian datanglah Rasulullah. Jadi karena datang Rasulullah, kemudian ada sujud. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya. Setelah sholat, kami langsung melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Tujuan kami berikutnya yaitu berkunjung di kebun kurma. Alhamdulillah, kami sudah tiba di kebun kurma. Wah, suasananya ramai banget ya. Sudah kayak di pasar saja nih. Yep, benar banget. Kebun kurma yang biasa dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh memang tak ubahnya seperti pasar, tempat menjual oleh-oleh. Tapi lokasinya di antara kebun kurma. Di tempat ini tersedia berbagai macam pilihan oleh-oleh khas Saudi seperti pada umumnya, yaitu aneka macam jenis kurma, coklat, kismis, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan lain-lain. Uniknya, di tempat ini para pengunjung diperbolehkan mencicip kurma sepuasnya, tapi tidak boleh dibungkus dan dibawa pulang. Selain itu, para pelayannya juga jago berbahasa Indonesia. Bahkan beberapa karyawannya ada juga orang Indonesia asli. Soal harga, gimana nih? Ya tentunya kita harus pintar-pintar mencari perbandingan di tempat lain. Atau boleh tanya dengan mutawif, biar makin irit. Setelah semua puas berbelanja, berikutnya kami akan melanjutkan perjalanan menuju Jabal Uhud. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Jabal Uhud. Karena hari sudah cukup terik, beberapa jamaah ada yang tidak turun dari bus. Sementara itu, kami dan yang lainnya mengikuti Ustadz Syaiful menuju lokasi makam syuhada Uhud. Tidak lupa kami memakai payung dan pelindung panas lainnya supaya mengurangi sengatan panas matahari. Perlu kita ketahui bersama bahwa Jabal Uhud adalah saksi sejarah di mana telah terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Perang Uhud adalah pertempuran antara kaum muslim yang dipimpin oleh Rasulullah melawan kaum Quraisy yang balas dendam atas kekalahannya dalam Perang Badar. Pada awalnya, perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun karena ada ketidakpatuhan atas perintah Rasulullah, maka musuh pun akhirnya menyerang balik yang mengakibatkan gugurnya 70 sahabat Rasulullah, termasuk paman tercinta yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal sebagai Sayyid Asyuhada. Bahkan Rasulullah pun terluka dalam pertempuran tersebut. Duh, sedihnya. Nah, ini dia makam pada syuhada Uhud. Makam syuhada Uhud terletak di utara Madinah, dekat Jabal Uhud. Di tempat ini dimakamkan sekitar 70 sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud. Mereka dikuburkan di lokasi mereka gugur tanpa dimandikan dan tanpa disalatkan sesuai syariat syuhada. Di antara yang dimakamkan adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Area makam kini dipagari untuk menjaga kehormatan dan ketertiban. Tidak lupa kami pun berdoa untuk para syuhada Uhud yang dipandu oleh Ustadz Syaiful.
Walaupun cuaca semakin panas, namun ada sebagian dari kami yang ingin naik ke Jabal Rumah atau juga dikenali sebagai Jabal Ainain. Bukit tersebut diberi nama Jabal Rumah karena dulunya sebagai tempat para pemanah dalam perang Uhud. Kata rumah dalam bahasa Arab berarti pemanah. Karena hari semakin siang dan tak ingin tertinggal sholat zuhur di Masjid Nabawi, kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan kami melewati Masjid Qiblatain dan Masjid Sab'ah. Masjid Qiblatain adalah masjid tempat Rasulullah pertama kali menerima perintah mengubah kiblat sholat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sedangkan Masjid Sab'ah adalah kumpulan 7 masjid kecil bersejarah di kawasan Kandak yang berkaitan dengan perang Hondak pada masa Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum sahabat Madinah Travel. Sekarang kami sedang berada di dalam Masjid Nabawi untuk menunggu sholat maghrib. Kebetulan ini hari Kamis. Di sini ada tradisi buka bersama setiap hari Senin dan Kamis. Sebelum azan maghrib, para relawan membagikan takjil gratis dari para donatur atau pemilik restoran kepada seluruh jamaah yang hadir di sini. Makanan yang dibagikan biasanya berupa makanan pembuka seperti kurma, yogurt, roti, dan minuman. Setelah azan maghrib, para jamaah akan memakan makanan tersebut dan kemudian segera merapikan sisa makanan dan peralatan untuk menjaga kebersihan masjid. Alhamdulillah, kami pun ikut kebagian, rezeki anak soleh. Tapi sengaja tidak kami makan di sini karena masih kenyam. Bungkus saja. Salat maghrib segera dimulai. Kita sholat dulu ya. Assalamualaikum sahabat Madinah Travel. Hari ini adalah hari ketiga kami berada di kota Madinah. Agenda kegiatan kami pada hari ini yaitu sholat Jumat dan ziarah ke Raudhah. Jadwal sholat Jumat pada hari ini jam 12 lewat 6 menit. Jadi kami juga harus bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat. Dan kami harus datang lebih awal ke masjid supaya nantinya dapat melaksanakan salat Jumat di dalam masjid. Paling lambat jam 11 kami harus sudah berada di dalam masjid. Kalau tidak, dijamin gak akan kebagian tempat deh. Dan terpaksa harus salat di pelataran masjid dong. Alhamdulillah, kami baru selesai melaksanakan salat Jumat. Dan sekarang kami akan kembali ke hotel untuk makan siang. Lihat deh, padat banget kan kondisinya? Beginilah suasana hari Jumat di sini. Pasti selalu padat oleh jamaah umroh maupun penduduk sekitar Madinah. Karena untuk di Saudi untuk hari weekend yaitu hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari Jumat merupakan hari libur khusus untuk ibadah dan keluarga. Alhamdulillah, kami baru selesai melaksanakan sholat asar. Sesuai dengan agenda, dari Travel Madinah sudah menjadwalkan program ke Raudhah untuk jamaah laki-laki, yaitu pada jam 17:30 menit. Sedangkan untuk jamaah wanita, dijadwalkan besok jam 9:30 menit. Walaupun ada beberapa jamaah yang sedang melaksanakan ziarah ke Raudhah secara mandiri. Loh, kok bisa? Kan harus pakai tasreh. Bisa banget, karena pemerintah Arab Saudi menyediakan platform resmi, namanya Nusuk. Lewat aplikasi Nusuk, jamaah umroh dapat mengajukan izin kunjungan ke Raudhah secara mandiri selama kuota masih tersedia. Lihat deh, antriannya sangat padat. Setiap antrian jemaah akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menghindari penumpukan jamaah. Secara detail, petugas akan memeriksa tasreh tiap jemaah
Apakah sudah sesuai jadwal yang ditentukan? Alhamdulillah, sekarang giliran kami untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sesampainya di dalam masjid, kami dipisahkan menjadi beberapa kelompok lagi. Jujur, kami sudah tidak sabar menunggu giliran untuk segera masuk ke Raudhah. Sekarang jam 17:35. Sedangkan waktu salat maghrib jam 17:45. Jika waktu salat maghrib tiba, kami berharap dapat melaksanakannya di dalam Raudhah. Bismillah, semoga kami beruntung ya. Dan akhirnya giliran kami masuk ke dalam Raudhah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kami berada di dalam Raudhah. Begitu masuk, kami langsung ambil posisi dan laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Setelah itu, tak lama kemudian, terdengar azan maghrib. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya niat kami terwujud. Kami diberi kesempatan sholat maghrib di dalam Raudhah. Boleh dibilang, ini adalah hari keberuntungan bagi kami. Berarti kami akan lebih banyak kesempatan untuk berdoa di dalam Raudhah. Juga bersalawat untuk Rasulullah di tempat yang paling mustajab di Madinah. Setelah salat maghrib, kami kembali memperbanyak salat sunnah dan berdoa. Tak lupa berdoa memohon kepada Allah supaya kami dapat kembali ke Raudhah ini berkali-kali. Amin. Dan waktunya kami harus segera keluar dari Raudhah karena waktu berkunjung telah habis. Assalamualaikum sahabat Madinah Travel. Hari ini adalah hari keempat kami berada di kota Madinah. Selain rutinitas sholat 5 waktu, agenda kami pada hari ini yaitu ziarah di seputar Masjid Nabawi ba'da sholat asar. Tempat yang akan kami kunjungi diantaranya Masjid Ghumamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan Sakifah Bani Sa'idah. Sahabat Madinah Travel, tempat kami berdiri sekarang ini bernama Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah adalah sebuah balai pertemuan milik suku Bani Sa'idah dari kaum Ansor yang terletak di kota Madinah. Disinilah berlangsung musyawarah besar antara kaum Muhajirin dan Ansor setelah wafatnya Rasulullah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam. Akhirnya, sepakatlah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Berikutnya, yang kami kunjungi adalah Masjid Ghumamah. Ghumamah berarti awan. Di lokasi ini, dulu Rasulullah pernah melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sewaktu Madinah dilanda kemarau panjang, Rasulullah melaksanakan sholat istisqa. Dan seketika itu, awan mendung menaungi Rasulullah. Dan turunlah hujan sebagai tanda dikabulkannya doa.
Masjid Ghumamah berdekatan dengan Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali. Walaupun di sekitar Masjid Nabawi ada beberapa masjid, namun salat di Masjid Nabawi lebih utama. Dan keutamaan salat di Masjid Nabawi yaitu pahala salat di Masjid Nabawi lebih besar 1000 kali lipat dibanding salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Selalu menghina yang namanya Rasul. Nah, suatu saat ketika Rasulullah sudah wafat, nah ditanyalah oleh Sayyidina Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh suamimu, oleh Rasulullah yang belum saya pernah lakukan, memberi makan orang yang buta. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar datang, nyuapin orang yang buta ini. Dia ceramah lagi. Setelah selesai berziarah, kami langsung menuju ke Masjid Nabawi untuk bersiap melaksanakan sholat maghrib. Karena waktu sholat maghrib tinggal beberapa menit lagi. Sahabat Madinah Travel, ba'da sholat Isya, kami sengaja berkumpul untuk berdiskusi mengenai teknis persiapan check-out dari kota Madinah dan pelaksanaan umroh ke kota Mekah. Selain pengarahan dari Ustadz Saiful tentang teknis, kami juga diberikan manasik umroh untuk mengingat kembali mengenai tata cara sebelum memakai ihram, larangan ihram, rukun, wajib, dan sunnah umroh. Walaupun kami sudah diberikan manasik dari Travel Madinah sewaktu masih di tanah air. Dan mulai malam ini kami boleh melakukan persiapan seperti memotong kuku, membersihkan telinga, dan mengemas koper. Dan jam 9 pagi, koper harus sudah siap di depan kamar masing-masing. Assalamualaikum sahabat Madinah Travel. Ini adalah hari kelima atau hari terakhir kami berada di kota Madinah. Agenda kegiatan kami pada hari ini yaitu ziarah wada ke makam Rasulullah, sholat subuh di Masjid Nabawi, persiapan ihram, sholat duhur di Masjid Nabawi, dan check out dari Hotel Madinah menuju tempat mikot di Masjid Bir Ali. Kegiatan pada hari ini kami awali dengan ziarah wada atau ziarah berpamitan kepada Rasulullah. Kami sama-sama berangkat dari hotel sekitar jam 3:30 sebelum sholat subuh. Jujur, ini adalah momen yang sangat sedih buat kami. Momen di mana kami akan meninggalkan kota Madinah, kota di mana tempat Rasulullah sebagai manusia penyelamat umat Islam bersemayam. Di sini kami berdoa, berharap semoga sholawat kami didengar dan diterima. Berharap semoga doa yang kami panjatkan di Ronto semua dikabulkan. Serta berharap dapat hadir kembali di kota Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Safwatullah. Assalamualaikum. Ya Khalifata. Ya Rasulullah, ku datang kembali. Ya Rasulullah, ingin ku katakan, walau berat hati harus ku katakan, pada hari ini aku berpamitan. Ya Rasulullah, lihat air mata ini. Ya Rasulullah, kau tetap di hati. Walaupun aku akan pergi, cintaku padamu sampai mati. Ya Rasulullah, aku berpamitan
Meski hati sedih tinggalkan rumahmu, ya Rasulullah, aku berpamitan, akan kusimpan rinduku padamu. Setelah selesai, kami lanjutkan untuk sholat tahajud sekalian menunggu waktu sholat subuh. Alhamdulillah, semua koper kami telah siap. Tinggal nunggu kuli yang akan mengangkut. Sementara itu, kami akan melakukan persiapan ihram. Dimulai dengan bersih-bersih diri dan mandi sunnah ihram. Tapi setelah mandi, kami sengaja tidak langsung memakai pakaian ihram karena kami akan makan siang terlebih dahulu guna menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Benar nggak sih? Selanjutnya, kami akan makan siang lebih awal, yaitu jam 11 sebelum berangkat sholat duhur. Hal ini kami lakukan supaya tidak terlalu antri nantinya. Wah, serasa spesial deh makan siang lebih awal di sini. Kalau mau tahu nih, biasanya waktu makan siang gini sangat ramai dan ngantri. Oh ya, di restoran hotel ini menunya Indonesia banget loh, lengkap dengan sambal juga. Setelah makan siang, kami langsung kembali ke kamar untuk berganti kain ihram. Kemudian, kami akan melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi, sekaligus kami jamak tadim dengan sholat asar. Sekitar jam 13:30 menit, kami check out dari hotel dan segera menuju ke bus. Kami akan menuju ke tempat mikot di Madinah, yaitu Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Madinah, aku kan pergi dengan berat hati, kan tinggalkan dirimu yang sebentar lagi. Walau sedih rasanya, tapi ku harus pergi. Namun ku kan berjanji untuk datang kembali lagi. Ingin ku tahan langkah ini agar tak jauh darimu lagi. Kenangan indah di Nabawi terus hidup di dalam hati. Ku tatap makam sang Nabi, air mata tak terbendung lagi. Semoga rindu ini kau mengerti. Izinkan aku kembali. Jarak menuju Masjid Bir Ali sekitar 11 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Jujur, perasaan kami sedih bercampur gembira. Sedih karena meninggalkan kota Madinah yang damai, dan gembira karena akan berkunjung ke Baitullah. Selama dalam perjalanan, kami selalu didampingi oleh Ustadz Syaiful. Tanpa lelah, Ustadz Syaiful selalu berbagi cerita tentang perjuangan Rasulullah kepada kami. Kami pun merasa bersyukur karena berkat perjuangan Rasulullah, agama Islam menjadi agama yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila Rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra.
Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Masjid Bir Ali. Kami pun segera turun dari dalam bus dengan semangat. Seperti biasa, kami sempatkan mengambil dokumentasi untuk kenang-kenangan. Ini adalah sebuah perjalanan melakukan ibadah, menguji kekuatan, harus pasrah. Ini ibadah sunnah. Melihat Ka'bah, kita ke kota Mekah, berlari-lari kecil antara Safa Marwah, penantian yang selalu aku impikan. Kita doakan semua bisa ke sana ibadah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita memohon ridhonya, ada rezeki darinya, berdoa saja insya Allah umroh. Ini adalah sebuah perjalanan melakukan ibadat, menguji kekuatan, harus ikhlas. Ini ibadah sunnah. Banyak pahala sholat di Masjidil Haram, kelilingi Ka'bah dengan berpakaian ihram, mohon ampun. Setelah itu, kami bersama-sama masuk ke dalam area Masjid Bir Ali. Untuk memudahkan pengawasan, jamaah pria mengikuti Pak Aldo, sedangkan jamaah wanita mengikuti Ustadz Syaiful. Di masjid ini kami akan melakukan salat sunnah terlebih dahulu. Masjid Bir Ali adalah tempat mikot atau titik awal niat ihram bagi jamaah haji dan umroh yang datang dari arah Madinah. Nama Bir Ali yaitu berasal dari bir, berarti sumur dalam bahasa Arab. Dan Ali merujuk pada nama Ali bin Abi Thalib, sepupu dan juga menantu Rasulullah. Tempat ini dulunya dikenal memiliki banyak sumur yang digunakan untuk mengambil air oleh para jemaah. Hari ini aku berucap di hati, betapa Allah sayang padaku. Masih tak sanggup ku percaya, Engkau pilih hamba yang penuh celah. Setelah selesai dan dipastikan semua jamaah sudah berkumpul, kami pun sama-sama menuju ke bus kita. Meskipun cuaca sangat terik, namun kami tetap bersemangat loh. Benarkah ini jalan hidayahmu? Labaik Allahumma labaik, hati bergetar mendengar panggilan. Labaik Allahumma labaik, di tanah suci ku bersimpu sendu. Bersimpu ya Rabbi, ya Rabbi, ku pasrahkan diriku. Ku pasrah. Yang suami istri diupayakan terpisah aja duduknya. Terpisah aja duduknya. Kalau suami istri sementara ya gitu loh. Sementara ini ya. Sebelum membaca niat umroh, kami diingatkan kembali dengan larang-larangan ihram yang harus kita jaga. Setelah semuanya siap, kami pun bersama-sama membaca niat umroh yang dipandu oleh Ustadz Syaiful. Rahmanir-Rahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan saya berihram dengan umrah
lillahi ta'ala lillahi ta'ala Allahumma mahilli haitu habastani ya Allah tempatku adalah tempat tahallulku jika engkau menghalangiku untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah kita sudah melakukan niat semuanya. Dan tadi itu ada imbuhan Bapak Ibu ya, niat tadi itu misalkan jikalau nanti di perjalanan ada yang menghalangi kita atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun semuanya semoga selamat sampai tujuan. Nah, kalau misalkan nanti kita berhalangan untuk melaksanakan umroh kita tinggal gunting rambut dan sudah kita tidak ada halangan lagi untuk sesuatu yang berkaitan dengan ibadah umroh, artinya sudah halal. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dengan membaca niat, maka rukun dan wajibnya umroh harus kita patuhi dari sekarang hingga setelah tahallul. Jarak tempuh menuju kota Mekah sekitar 450 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam. Selama dalam perjalanan, kami selangi dengan bertalbiyah bersama-sama. Bismillah, semoga perjalanan kami lancar dan selamat sampai tujuan. Amin. Demikian liputan video kami selama 5 hari di kota Madinah. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum. Baitullah dengan keimanan.